Cuman begini doang. Tuh. Liatin bang, biar ngerti. Tuh, pencet. Oke. Iya. Gampang kan cara daftarnya? Jadi gua mesti nyukupin semua keperluan dan perlengkapannya. Iya. Termasuk SKCK itu. Lah iya itu penting bang. Biar perusahaan mengetahui kita ini punya kelakuan baik apa kagak. Pernah melanggar hukum apa kagak. Emang abang mau punya kantor karyawannya buronan semua? Ya kagak lah. Makanya abang tinggal datang ke kantor polisi, kan gampang. Nggak pakai susah-susah. Nah, emang abang pernah melanggar hukum? Apa pernah ditahan? Udah sih. Tapi kan itu semua cuma salah paham. Gue cuma nginep semalaman di kantor polisi. Sama aja bang. Di kantor polisi kan ada bagian yang begini nih. Oh, bagian ngetik. Nanya nama, alamat, sama yang lain-lain. Ada kan? Ada. Kalau begitu bang, ribet urusannya. Makanya bang, kalau jadi orang itu kudu bener. Jangan melanggar hukum. Ini makanya ribet. Kita mau kerja. Urusannya kalau abang pernah ditahan. Terus gue bagaimana kudunya, Bar? Abang datang aja ke kantor polisi yang pernah nahan abang. Gue ke kantor polisi? Wah. Kalau gitu, gue datengin aja polisi ya. Terus gue bisikin, Pak, bisa nggak yang kasus kemarin dihilangin, dihapus gitu. Lah, nanti biar gue gampang minta SKCK. Wah, kebangetan dah abang. Itu namanya melanggar hukum karena abang menyuap. Siapa yang nyuapin polisi sih? Gue cuma bisikin. Remes lo ah. Ya sama aja bang. Itu berarti abang ngasih kesempatan sama aparat pemerintah buat berbuat kejahatan. Bisa ditangkap bang. Lah terus gue kudu gimana, Bar? Aduh, ampun dah ah. Dul, bangun. Lu ngapain di situ? Kenapa? Tumben gak sama Tari? Enggak, emang kenapa? Ya kan kalau ada lo ada Tari. Terus kalau ada Tari ada lo. Enggak cuma Rindra ternyata. Lu juga mikir kayak gitu. Ya gue heran aja sih. Hasil PPM kita kemarin kan kita udah sepakat tuh. Mau bikin dokumenter tentang sepupu lo yang bikin apa tuh? Gangsing. Ya, Gasing Betawi. Tadi pagi itu Tari pamit. Dia katanya mau bikin storyline. Gua kira bakalan diskusi dong sama lo. Ya kan, sebagai director dan pencetus idenya. Tapi malahan enggak. Lu malah rebah-rebahan di situ. Ya, dia nggak ngomong apa-apa sama gue. Masa sih? Kenapa? Gak diangkat. Tumben banget dia tarik kayak gini. Pantes Tari nyaman sama Dul. Nggak pacaran aja udah kayak pacaran mereka. Oke, sekarang gue ngerti. Kenapa Tari nggak mau ungkapin perasaannya ke Dul. Kenapa Mel? Oh iya benar, karena dia takut kehilangan Dul yang pacarable gitu. Tari. Dari kapan kamu di sini? Belum lama. Harusnya kamu bangunin aku. Gak apa-apa, aku gak mau ganggu istirahat kamu.
Oh iya, nanti sore aku mau ke rumah papa. Mau ikut? Hari ini aku ada janji sama Rindra. Mau ngebahas MT buat bulan depan. Aku juga nggak bisa ngabain tugas aku sebagai wakil ketua. Semalam ada omongan aku yang bikin kamu tersinggung ya? Minta maaf ya, Tar. Untuk apa? Ya, kalau kamu tersinggung. Kalau berarti kamu bener-bener nggak tahu dong ucapan kamu yang mana yang buat aku sedih. Kamu sedih, Tar? Iya. Aku sedih sama ucapan kamu. Sampai aku mikirinnya itu semalaman. Maafin aku ya, Tar. Aku nggak peka. Kamu itu peka, Dul. Kamu itu cowok yang paling peka. Tapi kepekaan kamu tuh cuma buat keluarga kamu. Sedangkan aku bukan keluarga kamu. Ya, bukan kewajiban kamu juga sih. Buat kamu harus peka sama apa yang aku rasain. Kayaknya aku juga udah ngelewatin batas. Padahal kan kita cuma temenan. Tari. Aku pergi ya, Dul. Kamu habis bangun tidur? Iya, ketiduran. Halo, Tante Kansa. Sarah. Tante Sarahnya. Halo Tante cantik. Artinya apa sih, Nat? Kansa. Wanita yang baik. Bagus namanya. Kamu apa kabar sih? Alhamdulillah baik. Kamu sendiri gimana, Sar? Ya, aku baik. Habis. Kamu keterlaluan, Sar. Masa udah 2 tahun pulang ke Jakarta nggak kasih kabar? Ya, aku cuma nggak mau ngerepotin kalian, Nat. Nggak ngerepotin lah, Sar. Kita malah seneng. Mungkin ada yang bisa kita bantu. Makasih ya. Saya tahu dari Dul, kamu menjalani perawatan. Ya. Selamat siang, Bang Dun. Ya, Maaf, saya terlambat. Meetingnya kelamaan, nggak di apa-apa. luar dugaan. Nggak apa-apa. Bandul udah makan siang? Sudah, Om. Atau kita ngobrol sambil ngopi-ngopi? Saya tahu tempat kopi yang enak di Jakarta Selatan, Bang Dul. Oh iya, saya lupa. Bang Dul kan sudah punya Kansa, jadi kangen terus ke rumah ya, Bang Dul. Aku nggak tahu harus ngomong apa sama kamu, Sar. Aku cuma... Nat, penyakit aku ini bukan bukan penyakit yang dapat merenggut nyawa kita dalam waktu hitungan bulan. Bukan seperti itu. Ya, mudah-mudahan aja dengan perawatan yang baik, aku masih bisa diberi umur yang panjang, bahkan sampai bisa gendong cucu. Amin.
Tapi kamu tetap harus menjalani perawatan-perawatan itu kan? Iya. Jadi 2 tahun ini aku tuh sering banget bolak-balik kontrol ke rumah sakit. Ya udahlah, Nap. Kamu sikapnya sama aku biasa aja ya. Aku tuh nggak mau kamu. Apa? Mengasihani kamu. Aku tuh khawatir. Karena kamu kan punya Dul. Dan dia masih membutuhkan kamu. Aku khawatir kalau kamu kesulitan untuk merawat Dul sendirian. Gimana Bang Dul? Bang Dul, Ya, saya minta bulan depan Bang Dul tolong fokus ke semester di Gresik. Cukup awasin alat-alat yang disewa di sana. apa saya nggak perlu ke sana? Nggak perlu Bang Dul, cukup kontrol dari rumah, kantor. Bila perlu baru ke sana. Baik kalau gitu. Oh. Maksud aku mengajak kamu ketemu hari ini. Aku ingin kamu sebagai yang selalu jadi sahabat terbaik aku. Jadi orang yang pertama tahu tentang keputusan yang akan aku buat. Aku akan minta cerai dari Bang Dul. Nak, kenapa kamu mengambil keputusan besar seperti itu? Hah? Selama aku kembali ke Jakarta, aku sama sekali nggak pernah berniat untuk masuk lagi dalam kehidupan kalian. Kamu ngerti nggak? Aku mengucapkan terima kasih atas semua kebaikan kamu, Sar. Kamu memilih cerai dan merelakan Bang Dul. Bahkan kamu masih ramah sama aku. Tapi keputusan aku sudah bulat, Sar. Nak, Tujuan pertama aku untuk menerima pinangan Bang Dul, untuk berbakti sama Enyak, Sar. Merawat Enyak. Dan sekarang, aku pikir aku masih bisa membantu merawatnya walaupun tidak tinggal di rumah itu. Sudah cukup Bang Dul menahan perasaannya hanya karena ikatan pernikahan dan bukan karena rasa cinta yang kuat. Kamu, Bang Dul, sudah memberikan saya kesempatan itu. Cukup. Ini saatnya saya mundur, Sar. Kenapa, Nyak? Nyak mau minum dulu? Nggak, udah tuh, enggak. Kenapa? Nyak mual. Sakit perutnya. Apa payahnya kurang manis? Nggak tahu deh tuh, nggak tahu rasanya kayak apa. Ya udah, nggak usah dipaksain deh. Atur mau ke belakang ya. Iya deh, bawa sana. Ya udah. Jena sama Kansa. Udah semua. Ya. Oke. Dut. Gini. Kasih ya. Assalamualaikum.
Salam. Tumben bang, masih sore udah pulang. Jenap udah pulang. Lah, kirain tuh abang jemput sekalian. Emang omongan Jenab sama Sarah panjang bang? Lu tahu apa yang dia omongin? Ya Jenab cuma ngomong kalau dia kangen sama Sarah. Abang nggak percaya kan? Apalagi Atun. Lu nggak percaya kenapa? Sepertinya gelagat si Jenab mulai aneh bang. Aneh bagaimana lu? Ya aneh aja. Kayaknya jiwanya nggak di sini. Jiwa apaan sih? Abang nggak ngerasa sih. Ngerasa apaan? Jenab itu di sini tuh cuma ada cangkangnya bang. Jiwanya entah kemana. Bangun tidur dia cuma mandi minyak, ngurus kansa, ngurusin minyak. Masa begitu aja kagak ubah-ubah. Tapi nggak pernah ngeluh. Abang nggak pernah ngerasa karena abang pergi mulu kerja. Atun yang liat bosen. Makanya bang, karena Atun pernah ngomong, ajak tuh si Jenab jalan-jalan sekali-sekali, bicara hati ke hati. Lah kan gue kalau di rumah ngobrol tuh. Ngomong apaan? Paling abang cuma nanya, makasih Jenab kopinya. Kansa udah bangun belum? Nyak udah makan belum? Ngobrol tuh bang. Kalau lu mau buru-buru, kenapa lu kagak telepon gua sih? Kan gua kasihan lu udah nungguin lama. Kagak lama kok. Tadi habis ketemu si Sarah. Sarah? Sarah yang entuh? Yang mana lagi, Roh? Kok lu bisa ketemu Sarah, Nap? Emangnya dia udah balik ke Jakarta? Udah 2 tahun dia tinggal dan pindah di Jakarta, Roh. Terus lu ngapain ketemu dia? Lu ngajakin ribut? Ya kagak. Gue cuma pengen nyampein perasaan gue yang udah gue pendem selama 2 tahun ini, Roh. Emangnya apa yang lu rasain? Gue ngerasa gue ngejalanin hidup yang bukan milik gue, Roh. Bukan milik lu gimana sih, Nap? Ya, yang jelas sekarang gue udah tahu apa yang benar-benar gue pengen. Emangnya apa yang lu pengenin? Gue pengen kerja, Roh. Masih ada kerjaan yang bagus nggak ya buat gue? Nap, lu ketemu Sarah cuma mau bilang kalau lu pengen kerja gitu. Lu kayak mau ngabarin dunia mau kiamat aja, tahu nggak sih? Insya Allah, Nap, lu masih bisa kok dapat kerja. Apalagi lu kan pekerja keras dan sungguh-sungguh. Ya, insya Allah ya. Terus lu gimana sama Bang Mandra? Gua masih harus nunggu Bang Mandra kembali seperti dulu, Nap. Yang nggak peduli sama apapun kecuali cintanya. Dulu Bang Mandra rela ikut gua minggat dari rumah. Meskipun kita berdua nggak punya duit, nggak punya tujuan. Tapi ternyata gua juga, Nap, yang bikin Bang Mandra berpikir lebih realistis lagi tentang kebutuhan hidup. Dan sekarang gue jadi susah sendiri gara-gara omongan gua. Jadi maksud lo udah bikin Bang Mandra jatuh cinta sama lo sampai dia mau minggat walaupun gak punya duit. Tapi setelah Bang Mandra cinta mati sama lo juga yang bikin dia berpikir realistis soal kebutuhan rumah tangga yang duitnya gak sedikit. Iya, Nap. Gue sekarang udah nyiapin diri buat nungguin Bang Mandra. Ya, sambil perlahan nunggu Bang Mandra sadar. Kalau cinta itu tetap akan memberikan kita kekuatan dalam menjalani kehidupan sehari-hari, walaupun perut kita lapar. Karena tanpa cinta, kita itu bukan apa-apa, Nap. Terus anak lo gimana? Emang dia setuju lo nungguin Bang Mandra? Om Mandra. Apa kaget? Aduh, maaf ya Om bikin kaget. Iya. Nggak kenapa kan, Papi? Enggak habis ngomongnya tiba-tiba agak ada hawanya lagi. Om Mandra, kapan main ke rumah lagi?
emang beneran gadis masih mau nerima kedatangan Om? Kok Om Andra ngomongnya gitu sih? Emang kapan Om Andra nggak disambut di rumah kita? Maksud Om bukan begitu, tapi begini. Sebenarnya apa sih yang bikin Om Andra berpikir kalau Om nggak disambut ke rumah? Padahal malam itu gadis tuh udah menyampaikan keinginan gadis yang sesungguh-sungguhnya sama Om Andra. Bukan begitu, Neng. Maksud Om kan kemarin Om itu kabur-kaburan. Oh, jadi bener Om Andra tuh menghindar dari gadis. Ya, lodosan dah. Terus kok sekarang nggak kabur lagi? Bagaimana mau kabur? Orang udah kepergok di sini. Kagak tahu dah. Sebenarnya gadis tuh udah tahu Om kalau ibu sempat ke rumah Om Andra dan ngejelasin semuanya. Gadis mau minta maaf ya Om kalau ada perkataan gadis yang bikin Om Andra nggak nyaman. Enggak, Neng, nggak apa-apa. Malah saya senang kalau Neng ngomong begitu. Cuman saya nggak bisa cepet-cepet nikahin ibunya gadis. Soalnya kan semua itu kan butuh biaya. Ya, Om mesti cari kerjaan tambahan dulu biar nanti ibunya gadis hidupnya bisa bagus di masa depan. Tapi selama gadis di luar negeri, insya Allah Ibu Neng Om jagain. Kalau perlu setiap dia kemana-mana Om antar jemput. Jamin kagak bakal lecet. Makasih ya Om Andra. Disarap. Semoga Om Andra nggak lama-lama ya ngebiarin ibu buat dilamar. Ya udah, kalau gitu gadis mau pamit dulu ya Om. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dadah. Udah, hati-hati ya. Ya Om. Ya. Anak sama aja. Mula-mulanya doang enak. Nah buntutnya mah tetap aja bikin nyesek. Gua kudu nyari duit kemana nih buat modal nikahin Munarok. Puyeng. Yuk, Tari. Ya. Lagi ngapain sih? Serius banget. Hans. Hey, ya ampun. Hai sayang, how are you? I'm good. Hey, kapan dateng? Hah? Aku datang kemarin siang. Nggak, kamu naik apa? Aku naik mobil yang aku sewa dari tempat penginapan. Parkir depan boleh kan? Oh, duduk. Terus kenapa sih kok nggak bilang mau ke Jakarta? Emang setiap kali aku pulang ke Jakarta harus lapor ke kamu? Bukan begitu. Maksudnya, kalau aku tahu kamu mau ke Jakarta, kan aku bisa nitip-nitip. Sar, dari dulu kamu tuh selalu repotin orang. Pakai acara nitip-nitip segala. Well, anyway, how have you been? Much better now? Aku baik.
Syukur deh kalau gitu. Aku hanya khawatir aku kesini dan aku bisa lihat ekspresi anakmu seperti waktu di Belanda. By the way, Dul kemana? Jam segini sih masih di sekolah. Gila ya di Jakarta, jam sekolah tuh benar-benar menguras waktu ya, Sar? Iya. Kamu mau minum apa? Nggak usah repot-repot, Sar. Gak repot kok. Aku nggak lama ya, malam ini saya harus terbang ke Jogja. Biasalah, cari dagangan buat di Belanda. Tuh kan, nanti malam udah mau terbang lagi aja ke Jogja. Terus ketemu dulunya kapan? Dia pasti seneng banget loh ketemu kamu, Hans. Ya, I know. I would love to see him also. Saya malam ini sebelum terbang ke Jogja udah punya janji. Dan sebelum itu saya mau mampir ke rumah Dul. Kenapa kamu kaget dengar nama itu lagi? Enggak apa-apa sih. Cuma ya aku kaget aja. Untuk apa ya kamu kesana lagi? Loh, kok untuk apa saya ke sana lagi? Emang selama ini kamu di sini, kamu nggak pernah ketemu Dul, Sar? Memangnya harus ya aku ketemu dia lagi? Aduh, Tawa. Sar. Kok ketawa sih? Setiap kali kalau kamu mendengar nama itu, pasti nada kamu tuh berubah, Sar. Dari dulu sampai sekarang, you have never changed. Nggak juga. Well, kamu boleh menyangkal sesuka hatimu. Kalau gitu, Sar, aku pamit dulu ya. Nanti pulang dari Jogja, saya akan berusaha mampir lagi supaya saya bisa ketemu kamu sama Dul kecil. Oke. Ya. Take care. Hati-hati ya sayang. Ya. Bye.